Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin wattafa. Amma ba'du, fallahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali pembahasan nahwu kita masih dari matan Al-Ajurrumiyah, sebuah matan yang membahas tentang kaidah-kaidah ilmu nahwu yang wajib dipelajari oleh setiap talib yang ingin bisa membaca dan memahami kalam Arab dengan benar. Baik. Jadi kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali. Kita sekarang di halaman 9, alamatu an-nasbi. Ya, tanda-tanda nasab. Nah, jadi kita sekarang ini sedang di pembahasan tentang pengenalan terhadap tanda-tanda i'rab. Yang mana i'rab kita katakan ada 4 macam. Ya, itu ar-rafa, nasab, al-khafad, ya, dan al-jazm. Ya, masing-masing memiliki tanda-tanda. Rafa sudah kita ambil di pertemuan sebelumnya. Kita katakan bahwasanya ya, rafa itu ya memiliki ya 4 tanda. Yaitu bisa dengan dhamma, itu tanda asli. Kemudian bisa dengan tanda cabang, yaitu ada 3, waw, alif, dan subutun nun. Ya. Ya, kapan pakai dhamma? Sudah kita bahas juga bahwasanya dhamma itu dipakai kalau ya berbentuk isim mufrad, jamak muannas salim, jamak taksir, dan fi'il mudhari. Nah, kalau waw kapan dipakai? Waw dipakai ya ketika dia berbentuk jamak mudzakkar salim atau al-asma al-khamsah. Kemudian alif kapan dipakai? Pada musanna. Kemudian ya subutun nun pada al-af'al al-khamsah atau al-amsilah al-khamsah. Baik. Nah, itu dia tanda-tanda rafa. Ya. Baik. Jadi kalau kita lagi bahas pembahasan tentang bab yang ini ya, ma'rifatu alamatil i'rab ini agak beda memang suasananya ya jika dibandingkan dengan pembahasan sebelumnya. Ya, bedanya di mana? Bedanya ada banyak hal yang harus diingat gitu. Yang ini tandanya ini, yang ini tandanya itu gitu. Ya. Makanya di bab ini agak lebih susah kelihatannya ya. Kenapa? Karena kita dituntut untuk hafal di sini. Ya, tidak hanya paham. Kalau di pembahasan-pembahasan sebelumnya pengertian kalam dan sebagainya, paham saja cukup gitu. Ya. Dan yang dihafalkan pun paling hanya beberapa poin saja dan itu terfokus. Kalau ini dalam satu pertemuan itu hampir semuanya antum harus hafalin gitu. Ya, rafa tandanya apa ini. Ya, sehingga terasa lebih berat jika dibandingkan dars-dars sebelumnya. Tapi tidak masalah, ya. Ini memang agak rumit sedikit, ya, tapi hanya di bab ini saja, ya. Di bab selanjutnya nanti ya akan kembali bahasanya tidak terlalu berat lagi insyaallah. Baik. Nah, sebelum kita lanjutkan ke alamat nasbi, ya, kita ambil dulu tamrin latihan dari pertemuan sebelumnya. Di sini dikasih kita teks ya, beberapa ya, ibarah, beberapa kalimat. Ya, kita diminta untuk khotan, letakkan garis di bawah al-marfu'at, di bawah kata-kata yang marfu'at di kalimat berikut ini. Ya, yang mana yang marfu'at dan sebutkan apa tandanya atau bagaimana i'rab ringkasnya.
Yang pertama, qala al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, ma ubidallahu bi syai'in afdalu minal ilmi. Ya. Imam Zuhri mengatakan tidaklah Allah disembah dengan sesuatu yang lebih afdal daripada ilmu. Kalimat yang kedua, akhadat Salma kitabaha. Salma mengambil bukunya. Kalimat yang ketiga, al-muslimuna haqqan yarawna rabbahum yaumal qiyamah. Muslim yang hakiki, mereka akan melihat Rabb mereka pada hari kiamat. Kalimat yang selanjutnya itu hadis, idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar. Jika dua orang muslim bertemu dengan kedua pedang mereka, masing-masing menghunuskan pedang, fal qatilu wal maqtulu finnar, maka yang membunuh dan yang terbunuh berada di neraka, karena sama-sama berniat untuk saling membunuh. Baik. Ya, di sini ada beberapa al-marfu'at. Pada kalimat yang pertama, marfu'atnya adalah al-imamu. Ya, qala al-imamu. Baik. Marfu'at yang kedua itu ubidallahu. Ya. Kemudian marfu'at selanjutnya ya Salma. Ini yang marfu saja ya. Yang sudah kita pelajari tentunya. Al-muslimuna. Nah, ya, kemudian al-muslimani. Al-muslimani. Ya, kemudian fal-qatilu wal-maqtulu. Nah, ini dia yang marfu'at pada pembahasan atau pada kalimat-kalimat ini. Baik, perhatikan. Yang pertama al-imamu. Qala al-imamu. Ya, dia di sini bentuknya isim mufrad. Karena kalau kita cari di kamus, al-imam itu artinya seorang imam, satu orang. Berarti isim mufrad ya. Dan isim mufrad ini berposisi sebagai fa'il dari kata qala. Dia adalah fa'il dari fi'il qala. Nah, yang mana fa'il kita ketahui pasti marfu, dan isim mufrad marfu'nya dengan dhamma. Nah, kemudian ma'ubidallahu. Ya, ini juga isim mufrad, ya, marfu dengan dhamma. Ya. Kenapa? Karena dia naibul fa'il atau fa'il dari kata ubida. Naibul fa'il memang belum kita bahas ya. Naibul fa'il memang belum kita bahas. Atau coba ada dulu. Belum kalau salah ya. Naibul fa'il belum. Tapi dia masuk ke sini, ke isim mufrad. Ya. Masuknya ke isim mufrad dan nanti. Ya, karena kita melihat dari kata, macam katanya. Lafzul jalalah ini, kata Allah ini kan mufrad ya. Dan dia datang setelah fi'il, oh berarti dia sebagai fa'il. Ya, lebih tepatnya naibul fa'il nanti. Ya, kurang lebih sama fa'il sama naibul fa'il. Nah, ya maka dia marfu, dia dengan dhamma. Ya. Baik. Kemudian Salma, ya, Salma ini juga marfu dia. Ya, marfunya dengan dhammah tapi dhammah muqaddarah. Ya, karena dia fa'il dari kata akhadat. Ya, coba untuk melihat apa kesamaan tiga kata ini. Al-imamu, Allahu, sama Salma. Sama-sama datang setelah fi'il. Ya, fi'il qala, fi'il ubida, dan fi'il akhadat. Ya, kesamaannya di situ. Ya, sama-sama ya, sama-sama datang setelah fi'il. Maka kaidahnya kalau ada kata benda datang setelah fi'il, oh berarti dia sebagai fa'il. Gitu. Baik, Salma ini dia dengan dhammah muqaddarah. Kenapa? Ya karena ya, dia berbentuk ya kata yang tidak mungkin untuk ya ditambahkan dhammah, atau kita dikenal dengan nama isim ya, isim maksur. Baik, jadi dia mufrad, marfu, dhammah muqaddarah. Nah, ini sudah benar jawaban kemarin. Ya, kemudian al-muslimuna,
Ya. Al-muslimuna, al-muslimuna, ini sini juga marfu dia, ya, marfu dengan dhamma. Ya, kenapa marfu dengan dhamma? Karena dia jamak mudzakkar salim, ya, dan posisinya sebagai mubtada. Nah, karena berada di awal kalimat. Kemudian yarawna, oh ya, satu lagi ya, yarawna bil mudhari marfu dengan subutun nun. Nah, marfu dengan subutun nun. Kemudian ya, al-muslimani. Kalau yaumal qiyamah, ya, yaumal qiyamah ini enggak masuk ya, karena dia fathah kan, yauma. Antum koreksi kemarin di latihan soal antum, ya, begini antum ya tidak bisa masukkan ya. Ya ini tidak termasuk. Baik, jadi dia nasab ya, yauma apa? Idzal taqal muslimani, taqaw fi'il, al-muslimani fa'il, fa'il marfu dengan alif di sini. Kenapa marfu dengan alif? Karena al-muslimani bentuknya musanna. Nah, ini benar antum. Kemudian ya al-qatil wal maqtul itu mufrad, ya, marfu dengan dhamma. Nah, ya. Baik, asanta untuk sudah selesai, sekarang baru kita lanjutkan kembali ke tanda-tanda nasab. Baik, kita mulai alamatu an-nasbi. Pembahasan yang ke-9 tentang tanda-tanda nasab. Ya, jadi urutannya rafa, kemudian nasab, ya, baru kemudian al-jar, baru kemudian al-jazm. Baik. Alamatun nasbi kita bagi menjadi dua, alamat asliyah dan alamat far'iyah. Tanda asli dan tanda cabang. Tanda aslinya adalah al-fathah. Ya, kalau rafa tanda aslinya adalah ad-dhammah. Nah, pertanyaannya kapan pakai fathah? Pakai fathah itu pada 3 kondisi. Mawadhi'uha artinya posisinya. Kapan pakai fathah? Yang pertama, kalau kata benda itu berbentuk isim mufrad. Ya, berbentuk isim mufrad. Baik. Yang kedua, kalau dia berbentuk al-fi'lul mudhari. Ya, fi'il mudhari. Kemudian yang ketiga, kalau dia berbentuk jamak taksir. Ya. Jadi ketika dia berada pada posisi ini, maka dia harus marfu dengan dhamma. Ya, yang pertama isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Ya, tahu antum isim mufrad ya, yang artinya satu, sebuah, seekor, ya, sebatang, selembar. Nah, itu isim mufrad. Muhammadun, seorang, ya, Zaidun, kitabun, qalamun, masjidun, isim mufrad. Kemudian kalau dia berbentuk fi'il mudhari juga. Fi'il mudhari al-mansub alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Ya, ini syaratnya ya. Dia harus lam yattasil bi akhirih syai'. Akhir artinya ujung. Ujung dari fi'il mudhari itu tidak boleh bersambung dengan sesuatu apapun. Artinya dia berbentuk fi'il mudhari yang murni. Murni, nggak ada dhamir apapun di belakangnya. Ya. Ya. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Yang penting contoh paham dulu. Fi'il mudhari mansub, ya, maksudnya ada hal-hal yang membuat dia mansub dan dia tidak bersambung dengan apapun di belakang. Ya, itu dua syarat fi'il mudhari di sini. Ya, kalau ingin di-i'rab dengan fathah. Kemudian yang ketiga jamak taksir. Yang tahu jamak taksir apa? Itu jamak yang tidak beraturan. Contohnya kutubun.
Nah, kalau dia mansub, maka jadinya dengan fathah dia, kutuban. Baik. Nah, sekarang kita lihat contoh-contohnya. Ya. Yang pertama tadi adalah isim mufrad. Ya. Yang kedua adalah al-fi'lu al-mudhari'u. Kemudian yang ketiga tadi adalah jam'u taksir. Baik. Isim mufrad misalkan kita ambil kata talibun. Kita katakan ja'a talibun. Afwan. Ya. Ya, nggak bisa pakai ja'a karena kita lagi nasab ya. Berarti ra'aitu. Ya, atau contoh lebih gampang doroba Zaidun Muhammadan. Nah, lihat di situ Muhammad sebagai objek dan dia berbentuk isim mufrad. Nah, inilah yang jadi pembahasan kita sekarang. Kan kita lagi bahas tanda nasab. Kan kapan sebuah kata dikatakan nasab? Ya kalau dia sebagai objek misalkan. Jadi kalau doroba Zaidun ini kan pelaku dari doroba. Dia masuknya ke tanda-tanda rofa dia. Ya, antum lihat ya. Muhammad sama Zaid kan sama-sama isim mufrad, tapi posisinya beda. Zaid sebagai pelaku, fa'il, yang mana fa'il itu marfu. Itu yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, Muhammadan juga isim mufrad, tapi posisinya sebagai maf'ul, yang mana maf'ul itu mansub. Ya. Kalau kita sudah tahu bahwasanya Muhammad ini maf'ul dan dia mansub, ya namanya maf'ul pasti mansub ya. Ya, baru kemudian kita cari tahu jenisnya apa. Ya, Muhammad ini jenisnya apa? Oh, jenisnya adalah isim mufrad, dan isim mufrad kaidahnya mansubnya dengan fathah. Jadi jangan katakan doroba Zaidun Muhammadin atau Muhammadun juga. Nah, inilah fungsinya harokat di sini. Ya, jadi kalau antum mengatakan doroba Zaidun Muhammadun, dua-duanya domah, bingung orang nanti yang mana yang memukul. Ya, doroba itu yang memukul ya. Ya, apakah Zaid yang memukul Muhammad atau Muhammad yang memukul Zaid? Nah, ini fungsinya harokat i'rab di sini ya. Jadi kalau antum mengatakan doroba Zaidun Muhammadan, ya, antum tahu sekarang siapa yang memukul siapa. Ya, Zaid yang memukul Muhammad. Dari mana antum tahu Zaid yang memukul Muhammad? Bukan Muhammad memukul Zaid. Dari harokat akhirnya. Ya, harokat akhirnya Zaidun dhamma, berarti dia pelakunya. Muhammad dan fathah, ya berarti dia korbannya. Ya, kenapa? Karena Zaidun domahnya itu muncul dari posisinya sebagai fa'il, yang mana fa'il itu pasti marfu, ya. Dan karena Zaidun berbentuk isim mufrad, maka dia marfu'nya dengan dhammah. Muhammadan juga begitu. Dari mana datangnya fathah Muhammadan ini? Ya, yang pertama dari posisinya sebagai maf'ul, objek. Ya, dari posisinya sebagai maf'ul, yang mana maf'ul itu kaidahnya mansub. Jadi kalau antum dengar kata maf'ul langsung kebayang mansub gitu ya. Ya, langsung antum ingat ya, maf'ul sama dengan mansub gitu. Fa'il sama dengan marfu'. Terus ditanamkan itu, hafal baik-baik. Fa'il sama dengan marfu', maf'ul sama dengan mansub. Nah, di sini Muhammadan maf'ul, berarti dia mansub. Nah, baru untuk ya, lihat jenisnya Muhammadan ini. Oh, dia bukan jama', bukan musanna, ya. Ya, berarti dia isim mufrad. Muhammad ini isim mufrad. Ya, karena dia isim mufrad berarti mansubnya dengan
dengan fathah, dengan tanda asli. Nah, kapan lagi ya kapan lagi sebuah kata itu dihukumi mansub dengan fathah? Ya, kalau dia berbentuk fiil mudhari. Nah, kita punya fiil mudhari misalkan ya azhabu. Ya, antum tahu tasrif fiil mudhari kan ya? Fiil mudhari itu yadhabu, yadhabani, yadhabuna dan seterusnya. Nah, kalau fiil madi kenapa nggak masuk di sini? Ya, fiil madi kan mabni ya. Fiil madi itu mabni, artinya dia nggak berubah-ubah rokatnya. Ya, nggak masuk ke pembahasan marfu, mansub, majrur gitu ya. Majzum nggak masuk. Kalau fiil madi, hanya fiil mudhari yang dibahas karena fiil mudhari itu yang bisa berubah-ubah. Baik. Jadi kita punya fiil azhabu. Ini marfu dia dengan doma. Nah, sekarang bagaimana kalau kita tambahkan an di depannya? Ya, an. Baik. An ini dalam bahasa Arab dinamakan huruf an-nasibah. Apa itu huruf nasibah? Huruf yang menasobkan. Jadi kalau untuk ketemu an di dalam Al-Quran atau dalam hadis, wajib di setelahnya, setelah an itu harus mansub. Nah, azhabu sebelumnya ada an, maka harus berubah azhabunya. Ya. Berarti kan kita tahu sekarang azhabu ini adalah yang pertama kita tahu dia fi'il mudhari. Yang kedua kita tahu dia terletak setelah nasab. Berarti dia mansub. An ini nasab ya, huruf nasab. Berarti azhabu ini harus berubah sekarang. Nah, kaidahnya tadi fi'il mudhari itu mansubnya dengan fathah. Kita ubah ujungnya jadinya fathah. Ya, an azhaba. Nah, ya jadi dia yang tadinya dhamma menjadi fathah disebabkan adanya an-nasibah ini, an yang memfathahkan. Ya, jadi asalnya fi'il mudhari itu dengan dhamma, tapi ketika masuk an jadinya azhaba. Nah, di kitab tadi kita katakan bahwasanya kapan fi'il mudhari itu mansub dengan fathah? Kalau dia dimasuki oleh an, contohnya ya, salah satunya dimasuki oleh an, dan yang kedua lam yattasil bi akhirihi syai', tidak ada apapun yang bersambung di ujungnya. Nah, lihat huruf terakhirnya huruf ba ya, nggak ada apapun di situ. Ya, nggak ada domir ka misalkan ya, azhabaka, azhabahu, itu konteksnya beda lagi nanti ya. Ya, nggak ada apapun yang nyambung setelahnya. Berarti dia normal. Ya, kalau dalam kondisi normal seperti itu, maka dia mansubnya dengan fathah. Nah, pertanyaannya sekarang, kapan kita masukkan an ini ke dalam fi'il mudhari? Ya, kita masukkan an kalau kita ingin menggabung ya, antara dua fi'il. Contohnya uridu. Ya, uridu an azhaba. Uridu artinya saya ingin. Uridu fi'il mudhari juga sama. Azhaba juga fi'il. Maka dalam bahasa Arab nggak boleh fi'il ketemu fi'il. Ya, kalau isim ketemu isim boleh, kalau fi'il ketemu fi'il. Maka kita tambahkanlah pemisah di situ, yaitu an ini. Ya. An ini pemisah di antara dua fi'il. Boleh fi'il madi dengan fi'il mudhari, yang penting dia adalah fi'il dengan fi'il. Nah, jadi dipisah antara fi'il yang pertama uridu dengan fi'il yang kedua yaitu azhaba dengan an ini. Ya, kalau diterjemahkan bagaimana? Kalau diterjemahkan an itu nggak ada terjemahannya. Dia fungsinya untuk memisah doang. Jadi nggak diterjemahin uridu an azhaba ya. Artinya uridu azhaba. Ya, saya ingin pergi artinya. Uridu an azhaba. Baik. Jadi an ini adalah hal yang mampu atau huruf yang mampu menasabkan fi'il mudhari yang setelahnya. Ya, apa ada yang lain selain an? Ada
lan, ada kay, dan seterusnya nanti. Ya, dan punya fungsi yang berbeda-beda nanti. Tapi kesamaannya sama-sama menasobkan. Kalau an di sini fungsinya memisah antara dua fiil. Nanti ada lan fungsinya untuk menafikan, ada kay untuk menyebutkan alasan dan sebagainya. Banyak nanti yang lainnya. Baik. Jadi kalau antum diminta untuk mengirom azhaba di sini, maka antum katakan azhaba fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari'. Kemudian antum sebutkan mansubun. Ya, mansub dia. Ya, mansub dengan apa dia? Dengan an. Ya, mansubun bi an. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya adalah al-fathah. Ya, azhaba fathah. Nah, ya, jadi apa kesamaan yang pertama dengan yang kedua? Muhammadan dengan azhaba. Muhammadan yang mansub dengan fathah, azhaba juga mansub dengan fathah. Bedanya apa? Azhaba berbentuk fi'il mudhari', Muhammadan berbentuk isim mufrad. Gitu ya. Baik. Coba antum lihat kata uridu di sini. Uridu kenapa nggak urida? Ya karena nggak ada an sebelumnya. Ya. Berarti uridu ini tetap dia dengan doma. Ya, berarti dia masuk ke pembahasan tanda-tanda rofa. Uridu itu marfu dengan doma dia. Kenapa? Karena dia fi'il mudhari di awal kalimat. Fi'il mudhari di awal kalimat itu ya marfu. Ya, marfu. Karena tidak ada apapun yang nyambung setelahnya, tidak ada uriduka gitu ya. Maka dia marfu'nya dengan doma. Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya itu. Baik. Jadi adhaba ini fi'il mudhari mansub dengan an, ya, karena tidak ada apapun setelahnya. Baik. Kemudian apalagi ya yang mansub dengan fathah itu jamak at-taksir. Jamak taksir. Dulu contoh yang pertama tadi, doroba Zaidun Muhammadan. Ya. Ini kan Zaid memukul Muhammad. Ya. Zaid memukul Muhammad. Bagaimana kalau yang dipukul oleh Zaid ini ya banyak orang, bukan hanya satu orang saja. Misalkan para santri yang dipukul. Ya, santri itu zamannya tulab. Ya, maka tulab ya asal katanya tulabun ya, tapi karena dia mansub jadinya tulaban ya, maka jadi kalimatnya apa? Daraba Zaidun tulaban ya, Zaid memukul para tulab 3 orang jamaah. Nah ya, bedanya dengan yang pertama, kalau yang pertama dipukul mufrad, kalau ini jamaah. Daraba Zaidun tulaban. Ya, baik. Jadi kalau antum katakan tulabun nggak bisa, artinya dua-duanya fa'il nanti. Ya, kalau dua-duanya fa'il nggak bisa, apa itu cuma harus satu saja. Baik. Nah, ini dia kondisi-kondisi di mana fi'il mudhari di mana sebuah kata itu dihukumi mansub dan tanda nasabnya adalah fathah. Lihat fathah semua yang Muhammadan, adhaba, tulaban, fathah. Ya. Bedanya kalau tidak ada alif lam ya berarti pakai tanwin. Ya, boleh tambahkan alif lam di situ ya. Misalkan daraba Zaidun Abdullah, boleh. Baik. Itu dia 3 kondisi di mana kita harus pakai fathah. Nah, kita kembali ke kitab. Nah, ulang sekali lagi. Kapan nasab itu dengan tanda asli yaitu fathah? Itu pada 3 kondisi. Kalau maf'ulnya atau kata-kata yang mansub itu berbentuk isim mufrad, jamak taksir atau fi'il mudhari. Baik. Sekarang kita masuk ke tanda far'i, ya tanda cabang. Ya, tanda cabang itu sendiri ada 4, yaitu al-alif,
Al-kasrah, hasfun nun, dan al-ya. Kapan pakai al-alif? Fi al-asma'il khamsah, pada isim yang 5. Masih ingat ya, isim yang 5 itu apa saja? Abuka, akuka, kamuka, fuka, dumalin, itu isim yang 5. Baik. Ya, kemudian pakai kasroh kapan? Pada jamak muannats salim. Jadi kalau objeknya nanti berbentuk jamak muannats salim, maka dia dengan kasroh, bukan dengan fathah lagi. Nah, kemudian alia, kapan pakai alia? Pada 2 hal, fil musanna dan jamak mudzakkar salim. Ya. Jadi kalau objeknya nanti berbentuk musanna, misalkan Zaid memukul 2 orang bernama Muhammad, berarti di situ harus pakai ya, bukan alif, ini bukan fathah lagi. Ya. Kemudian hasbun nun, kapan pakai hasbun nun? Fil amsilah al khamsah, pada fiil yang 5, yaitu yadhabani, tadhabani, yadhabuna, tadhabuna, dan tadhabina. Fiil mudhari yang 5 itu ya, sudah kita bahas kemarin di pertemuan sebelumnya. Baik, sekarang kita lihat contoh-contoh dari tanda-tanda cabang alif, kasroh, hasbun nun, dan aliyah. Nah, tadi ya, yang pertama tadi pakai alif. Yang tadi dikatakan pakai alif itu pada al-asma al-khamsah, pada salah satu dari isim yang 5. Ya, misalkan kita mengatakan doroba Zaidun, ya, Zaid memukul saudaramu. Ya, ya, saudaramu bahasa Arabnya akhuka, asal katanya ya, akhuka, tapi akhuka itu dengan waw, waw itu tanda rofa. Nah, sekarang akhuka di sini sebagai objek karena dia dipukul. Ya, maka nggak bisa pakai waw lagi, digantilah dengan alif waw itu. Ya, jadinya akhoka. Gitu ya. Maka alif di sini sekarang menjadi tanda ya, menjadi tanda dari ya, tanda dari mansubnya. Jadi akhoka untuk katakan nanti ya, salah satu dari asmaul khamsah, maf'ulun bihi, mansub dengan alif. Ya, coba untuk lihat bedanya dengan Muhammadan ya. Muhammadan kan isim mufrad. Ya, akhoka berarti bukan k-nya ya, kan akhoka ini 2 kata ya. Ya, akhun dan k. Jadi kalau k kan domir, dia mabni, nggak berubah-ubah dia k itu. Ya, akhoki misalkan domir anti, akhokum domir antum, nggak berubah-ubah itu. Ya, yang berubah itu adalah alif setelah huruf sebelum kaf itu, yaitu alifnya. Jadi alif ini kadang bisa berubah menjadi waw kalau dia rofa, ya, berubah menjadi alif kalau dia nasab. Di sini dia nasab. Kenapa? Karena dia sebagai maf'ulun bihi. Nah, jadi daraba Zaidun akhoka. Baik. Ya, jadi pakai alif hanya pada satu kondisi ini saja. Ya. Kapan lagi pakai alif? Ya, tidak ada. Hanya satu kondisi. Nah, sekarang kita lihat tanda far'i yang kedua, yaitu al-kasroh. Nah, kapan pakai kasroh? Tadi di kitab dikatakan kalau maf'ul bihnya berbentuk jamak muannats salim. Kalau bentuk jamak muannats salim, misalkan kita mengatakan doroba Zaidun, ya, at-talibati. Ya, at-talibati. Nah, berarti kan kata at-talibati. At-talibati ini bentuknya jamak muannats salim. Lihat posisinya. Posisinya sebagai objek kan, karena artinya Zaid memukul para siswi, banyak siswi itu perempuan. Nah, berarti dia jamak muannats salim bentuknya. Nah, dan jamak muannats salim kalau berposisi sebagai maf'ul, dia harus mansub. Mansubnya dengan apa? Dengan kasroh. Jadi tanda nasabnya justru adalah dengan kasroh. Baik. Maka kita katakan at-talibati. Boleh nggak at-talibatu? Kalau at-talibatu
marfu jadinya. Ya, sedangkan dari sini maf'ul bih itu mansub. Baik, itu jamak muannas salim. Kapan lagi pakai kasroh? Nah, hanya pada satu tempat ini saja. Baik. Kemudian ya, tanda far'i yang ketiga yaitu hasbun nun. Ya, hasbu an-nun. Hasbun nun tadi di kitab dikatakan fil amsilah al-khamsa pada fiil yang 5 ya, atau al-khamsah. Boleh katakan al-amsilah al-khamsah, boleh katakan al-af'al al-khamsah. Contohnya misalkan kita mengatakan ya, pakai contoh uridu an azhaba itu tadi ya. Kalau uridu an azhaba nggak termasuk fiil yang 5 ya. Kita ganti azhabanya dengan fiil salah satu dari fiil yang 5, yadhabuna, tadhabuna dan sebagainya. Misalkan kita mengatakan uridu, kita rubah menjadi yuriduna. Yuriduna an yadhabu. Ya. Ya, jadi fiil yadhabuna asal katanya. Ya. Ya. Fiil yadhabuna asal katanya di situ. Ya, jadi yadhabuna asal katanya. Kata kalau untuk baca tasrifannya domirhum apa? Ya. Domirhum yadhabuna, atau mengatakan yadhabu yadhabani hum yadhabuna. Nah, ini asal fiilnya yadhabuna. Tapi karena ada an sebelumnya, an itu tadi kita katakan menasobkan. Kalau bukan al-af'al al-khamsah, maka menjadi fathah dia, azhaba. Tapi karena yazhabuna termasuk fi'il yang 5, nggak bisa dengan fathah. Ya, tandanya tanda yang lain, yaitu hasbun nun namanya. Apa itu hasbun nun? Menghapus nun. Ya, menghapus nun. Jadinya yazhabu. Nah, tapi bedanya ya, nanti kan ada fiil-fiil yang berakhiran waw, yada'u misalkan, yada'u itu berakhiran waw, maka nanti kalau itu tidak kita kasih tanda pembeda, maka akan susah nanti kita mengira nanti sama yada'u dengan yadhabu, maka ditambahkanlah alif di sini, alif fariqah namanya. Alif ini fungsinya untuk membedakan dengan fiil-fiil yang berakhiran waw. Yada'u itu domir huwa ya. Ya, yadhabu itu domir hum. Ya, dikasihlah pembeda dengan ya, dengan alif di sini. Baik. Nah, jadinya yazhabu mansubun ya bi'an. Ya, penyebab mansubnya adalah an, dan tanda mansubnya adalah dengan ya, tanda mansubnya adalah dengan hasbun nun, dengan dihapusnya huruf nun di belakangnya. Baik. Ya, kemudian ya, kapan lagi pakai hasbun nun? Ya, hanya satu ini saja, pada al-af'al khamsah saja. Ya. Baik. Kemudian tanda far'i yang terakhir yaitu al-ya. Ya, al-ya. Yaitu kapan pakai al-ya? Tadi dikatakan kalau dia berbentuk al-musanna. Kalau maf'ulnya berbentuk musanna, kita ambil contoh doroba Zaidun Muhammadan tadi. Kita ambil ini, kita copy paste. Ya. Doroba Zaidun Muhammadan, kita ganti Muhammadnya menjadi 2 orang. Ada 2 orang namanya Muhammad. Tadi kan contohnya itu 1 orang Muhammad yang dipukul. Ada 2 orang namanya Muhammad sekarang. Ya. Maka kita katakan doroba Zaidun Muhammadaini. Ingat, ya, musanna itu ada 2 bentuknya, Muhammadani atau Muhammadaini. Ya, jadi musanna itu bisa dengan alif, bisa dengan ya. Ya, sama artinya Muhammadani dan Muhammadaini. Artinya sama-sama ada 2 orang namanya Muhammad. Baik. Bedanya adalah, atau pertanyaannya adalah, kapan pakai Muhammadani, kapan pakai Muhammadaini? Ya.
Nah, inilah jawabannya. Kita pakai Muhammadaini ya, kalau dia sebagai maf'ul. Ya, jadi di contoh ini dia sebagai maf'ul, sebagai yang dipukul. Nah, disitulah pakai ya. Boleh pakai alif di sini? Nggak boleh. Ya, kalau pakai alif marfu dia nanti. Kalau marfu berarti fa'il dia. Ya, di sini maf'ul yang benar. Ya, dari mana kita tahu dia maf'ul? Ya, lihat dari arti kalimatnya. Doroba fi'il, Zaidun fa'il. Gak mungkin fa'il lagi kan? Pasti fa'il itu cuma satu saja. Ya, gak mungkin pelaku itu ada dua. Kalau pelakunya ada dua, ya, korbannya mana? Objeknya mana? Dua di situ maksudnya bukan dua orang. Pelakunya di situ ya dua kata nggak bisa. Nah, pelaku itu pasti satu kata. Baik, itu musanna. Kemudian kapan lagi pakai iya? Yang terakhir ya kita pakai iya itu kalau ya tadi di kitab dikatakan kalau dia berbentuk jamak mudzakkar salim. Jamu al-mudzakkar as-salim. Baik. Misalkan ya, contoh yang barusan ya, doroba Zaidun Muhammad. Kalau ada banyak Muhammad yang dipukul sekarang, ada 3 orang yang namanya Muhammad, yang satu Muhammad ibnu Abdullah, yang satu Muhammad ibnu Umar, yang satu lagi Muhammad ibn Zaid. Tiga-tiganya namanya Muhammad dan tiga-tiganya dipukul sama Zaid. Nah, maka kita katakan jamak mudzakkar salim itu ya sama dengan musanna, dia punya 2 bentuk. Muhammaduna dan Muhammadina, muslimuna dan muslimina. Nah, sekarang pertanyaannya bentuk yang mana yang mau kita pakai? Muhammaduna atau Muhammadina gitu. Nah, maka jawabannya di sini pakai ya Muhammadina. Ya, kenapa pakai Muhammadina? Ya, karena dia berposisi di sini sebagai maf'ul, sebagai objek. Ya, itu bedanya dengan ya dengan yang dengan dhamma. Nah, maka di sini menjadinya apa? Muhammadina, muslimina. Lihat perbedaannya dengan musanna ya, mirip sekali tulisannya kan? Muhammaduna, Muhammadaini dan Muhammadina. Ya. Ya, yang di atas sama yang bawah lihat. Kalau nggak ada harokatnya susah bedakannya kan. Nah, makanya biasanya dia kitab itu huruf dalnya saja yang dikasih harokat. Berarti kalau dalnya fathah, berarti nunnya kasroh. Kalau dalnya kasroh, berarti nunnya fathah. Gitu ya. Ya, jadi kalau dalnya fathah itu musanna. Kalau dalnya kasroh itu ya, kalau dalnya kasroh berarti dia jamak mudzakkar salim. Ya, mirip-mirip pada ini ya. Muslimah ini dengan muslimina kan mirip. Ya. Muslimah ini sama muslimina. Muslimah ini 2 orang muslim, muslimina ya jamak 3 orang atau lebih. Nah, baik. Nah, jadi inilah ya 8 dari tanda-tanda atau macam-macam dari al-mansubat atau dari kata-kata yang dihukumi mansub. Baik. Ya, coba kita lihat sekali lagi. Nah, ini 8 ini. Itu yang kirimkan atau ya, semua yang berwarna merah ini dihukumi mansub. Ya, dengan tanda yang berbeda-beda. Coba sekarang tanpa melihat ke istilah-istilahnya, untuk melihat contoh-contohnya saja. Doroba Zaidun Muhammadan uridu an azhaban suwe. Perhatikan warna merah ini. Tanpa melihat ke kolom sebelah kanan, antum tentukan jenisnya apa. Muhammadan, isim mufrad. Azhaba fi'il mudhari. Tulaban jamak taksir. Akhaka asmaul khamsah. At-talibat jamak muannas salim. Yadhabu
al khamsa. Muhammadaini ya musanna ya, kemudian Muhammadina ya jamak mudzakkar salim ya, jamak mudzakkar salim. Nah, jadi ini antum harus ingat, hafalkan baik-baik ya. Yang pertama ya, 3 yang pertama ini adalah yang mansub dengan tanda asli. Yang warna kuning ini yang mansub dengan tanda asli. Sisanya itu mansub dengan tanda far'i. Baik, kita kembali ke kitab coba. Kita lihat dulu ke kitab. Baik. Ya, kita ulang dari awal sekali lagi. Tanda nasab itu dibagi menjadi 2, asli dan far'i. Asli itu dengan fathah. Kapan itu? Kalau berbentuk isim mufrad, fi'il mudhari dan jamak taksir. Ya. Kalau dia berbentuk 3 hal ini. Baik. Kemudian tanda far'i ada 4 tanda, alif, kasroh, hasbun nun dan aliyah. Kapan alif? Pada satu kondisi yaitu al-asma'ul khamsah. Kapan kasroh? Pada satu kondisi itu jamak salim. Ya, kemudian hasbun nun kapan? Pada satu kondisi kalau dia berbentuk al-af'al al-khamsah. Kemudian ya aliyah pada 2 kondisi kalau dia berbentuk musanna atau jamak mudzakkar salim. Musanna dan jamak mudzakkar salim. Baik. Nah, ya ini dia tanda-tanda nasab ya. Sekarang kita lihat al-as'ilah di bawahnya, pertanyaan di bawahnya. Ya, pertanyaan pertama, mata yunsabu al-fi'lul mudhari'u bil fathah? Kapan fi'il mudhari itu nasab dengan fathah? Ya, kapan fi'il mudhari itu mansub dengan fathah? Tadi ada jawabannya ya. Dan yang kedua, masil lil asma'il khamsah fi halin nasbi bimithalain. Ya, masil artinya buatkan contoh. Buatkan contoh asma'ul khamsah pada kondisi nasab ya bimithalain dengan 2 contoh. Ya, asma'ul khamsah kan ada 5 ya, isim yang 5. Pilih ya. Ya, pilih 2 dari isim yang 5 itu, akhuka kah atau ya abuka ya. Dan ya, posisikan dia sebagai mansub. Baik. Kemudian yang ketiga, mata takunul kasratu alamatan ala nasbi? Kapan kasroh itu menjadi tanda nasab? Selama ini kan kita tahunya kasroh itu tanda jar ya. Ternyata kasroh itu juga bisa tanda nasab. Kapan itu? Ya, tadi sudah kita bahas kalau dia berbentuk jamak muannas salim. Baik, nomor 4, masil jam'il muannas al-mansub bimithalin wahid. Buatkan satu contoh untuk jamak muannas yang mansub. Jamak muannas yang mansub dengan satu contoh. Ya, berarti yang jawaban nomor 3 tadi ya. Kemudian nomor 5, masil musanna al-mansub bimithalain. Buatkan musanna mansub ya 2 contoh saja. Ya. Buatkan dua contoh. Baik. Kemudian latihan bagian yang kedua, istamil al-kalimatil atiyah marfu'atan marrotan wa mansubatan marrotan ukhra fi jumalin mufidah wadbitha bisyakal. Ya, wadbitha bisyakal. Baik. Ya, di sini ada beberapa kata. Kata yang pertama adalah alkitab. Alkitab ini antum diminta untuk memasukkannya dalam sebuah kalimat. Di kalimat pertama, jadikan dia marfu, kata alkitab ini, berarti alkitabu. Di kalimat yang kedua, jadikan dia mansub, alkitaba. Gitu ya, berarti dua kalimat, satu kata ya. Ya, misalkan alkitabu, kita masukkan ke dalam kalimat pertama, kita katakan, hadza alkitabu. Hadza alkitabu. Hadzal kitabu mufidun, kan kitab ini bermanfaat. Nah, ini contoh yang marfu. Kemudian yang mansub, ya, misalkan ishtaraitu alkitaba, saya membeli kitab, gitu ya.
Jadi hada alkitabu itu dia sebagai khobar di situ atau badal, nanti kita bahas itu. Intinya adalah dia marfu di situ. Marfu itu kan bukan hanya sebagai fa'il ya. Ya. Kalau untuk menjadi sebagai fa'il ya, kurang pas. Kalau kita sebagai fa'il ja'a alkitabu kurang pas. Kenapa? Karena ja'a kan ini datang ya. Ya, kan buku tidak datang. Ya, yang melakukan perbuatan datang ya manusia. Baik. Nah, jadi nanti silakan bikin contoh sendiri. Ya, kalau ada kesusahan, kebingungan nanti silakan tanyakan ya, cara membuat contoh-contohnya. Nah, alkitabu buku, al-qirtasu kertas, al-qalamu pulpen, an-nahru sungai, al-filu gajah, al-hadiqah ya, kebun atau taman, al-jamal ya, unta, yadrusu. Nah, semua yang tadi itu adalah kata benda mufrad. Nah, sekarang yadrusu ini fi'il mudhari. Berarti kalau dia marfu yadrusu, kalau mansub yadrusa. Nah, bagaimana caranya agar menjadi yadrusa? Ya, tambahkan an misalkan tadi ya, an yadrusa gitu. Al-walidatu ini jamak salim ya. Yadrusu tadi artinya belajar, dia belajar. Al-walidat artinya ya para ibu, ya, jamak dari walidatun, ibu. Kemudian al-ikhwan jamak dari akhun, ya saudara. Nah, ya, jadi kata-kata ini semuanya untuk masukkan ke dalam kalimat, nanti dua kalimat masing-masing satu kata ya, akan berubah kondisi i'rabnya marfu dan mansub. Baik. Ya, nanti kalau udah selesai 4 tanda ini kan sisa 2 lagi ya, alamatul khafdi dan alamatu al-jazmi ya. Alamatu al-jazmi. Nah, nanti ada pembahasan pelengkap dulu namanya ilal min as-sarfi ya. Ya, pembahasan selanjutnya ini agak rumit ya, nomor 11 ini. Nah, nanti sebelum masuk kelas nanti anak kasih materi pengantarnya dulu. Baik. Nah, jadi nanti kalau udah selesai dari 4 tanda i'rab ini, rafa, nasab, ya, khafad sama jazm. Nah, nanti baru akan kita lebih banyak praktek nanti. Ya, untuk makanan minta untuk baca terus nanti itu nanti kalau sudah selesai tanda-tanda i'rab yang 4 ini. Nah, kalau sekarang ya, misalkan Anda sudah baca ya, kemudian di situ yang seharusnya fathah untuk baca kasroh misalkan. Ya, kemudian anak koreksi. Ya, akhi di situ sebenarnya fathah atau sebenarnya di situ kasroh. Maka kemudian pasti antum akan bertanya balik, kenapa di sini fathah? Nah, kalau kita belum bahas tanda-tanda i'rab ini kan nggak bisa kita jelasin nanti. Tapi kalau udah pernah belajar, oh ini ya, dia fathah karena dia begini gini. Dulu kita pernah pelajari di bab ini ya, tanda nasab itu dengan ini, tanda rafa itu di. Nah, ya dengan apa yang sudah mempelajari di 2 tanda i'rab ini, rafa dan nasab, silahkan sekarang ya, apa yang sudah dipelajari ini untuk terapkan ketika membaca ayat Al-Quran. Kalau masih bingung, bisa lihat ke kitab-kitab i'rabul Quran. Ya, silahkan antum searching di Google nanti ya, kitab YouTube-nya i'rabul Quran. Jadi Al-Quran itu di i'rab dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya, coba antum baca-baca i'rab itu. Ya, bagian yang tidak antum tahu i'rabnya belum dipelajari, lompat dulu atau fokus saja sama yang sudah dipelajari. Antum sudah pelajari apa itu fa'il misalkan, antum sudah pelajari apa itu isim mufrad. Ya, misalkan katakanlah antum mulai dari surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu ini isim mufrad. Ya, karena dia bukan musanna, tidak ada tanda musanna, bukan jamak taksir juga. Alhamdu ini isim mufrad. Nah, kemudian antum bertanyalah, ya, kenapa dia dhamma? Berarti dia marfu kan? Nah, isim mufrad marfu salah satunya kapan?
satunya sebagai fa'il, tapi ini nggak ada fiilnya. Oh, berarti al-habbu ini mubtada namanya. Nah, mubtada belum dipelajari ya, tapi kalau dipelajari tahu gitu ya. Jadi mulai diterapkan sedikit demi sedikit. Jadi jangan mengira bahwasanya antum praktek baca kitab kalau sudah selesai semua bab nahwu sebagaimana dianggapan sebagian besar tulab ya. Mereka mengatakan, saya nggak mau dulu baca kitab karena saya belum selesai belajar nahwu ya. Belajar nahwu itu nggak akan ada selesainya karena materinya banyak sekali ya. Maka begitu dapat sedikit materi dari nahwu langsung diterapkan dengan baca kitab. Nah, dengan begitulah ya, apa yang antum pelajari itu akan kokoh, akan tidak mudah dilupakan. Nah, ya, ini yang bisa kita ambil pada kesempatan kali ini ya. Agar tidak terlalu panjang, insyaallah nanti kita bagi saja pembahasan selanjutnya di pertemuan selanjutnya, insyaallah alamatu al-khafdi. Baik, Allah taala ala wa alam. Baik, sebelum kita tutup pada pertanyaan Afbeni, Bapak, ada yang kurang jelas silakan tanyakan. Ya Ustaz. Sudah cukup? Tentang yang tadi Ustaz. Kecil suara antum. Ini Ustaz. Halo. HP-nya antum dekatin lagi. Halo Ustaz. Ustaz. Iya. Gimana? Kalau mau tadi Ustaz. Al-afan khamsah. Yuriduna an dirham. Jadi korelasinya dengan domir dirham. Jadi gimana Nabi itu ada tadi kan Ustaz bilang ada wahum anta atau gitu, jadi belum dapat. Jadi al-afal khamsah itu kan domirnya tertentu aja. Domirnya tertentu. Ya, domirnya itu adalah domir hum, misalkan ya, kita contoh hum. Ya, kita domir hum. Hum itu fi'il mudhari'nya adalah yadhabuna. Ini asalnya ya. Hum itu yadhabuna. Ya, ini sebagaimana kita tahu dalam ilmu saraf. Nah, sekarang yadhabuna ini dia tambahkan an di depannya. Ya. Ya, maka yadhabuna nggak bisa tetap yadhabuna. Jadinya yadhabu. Disebabkan adanya an tadi. Gitu. Nah, berarti kalau kita katakan an ditambah domir hum, berarti jadinya hasbun nun, dihapus huruf ya. Nah, mana contohnya tadi? Contohnya yadhabu, an yadhabu. Ini an ditambah yadhabuna, jadinya yadhabu. An ditambah domir hum ya. Tapi kalau an ditambah domir huwa, domir huwa dari yadhabu ya yadhabu kan. Nah, kalau itu subutun nun ya, subutun nun, artinya nunnya nggak boleh dihapus, jadi tetap ya. Afwan, bukan subutun nun ya, fathah tadi ya, tetap jadi fathah ya. Jadi al-fathah, jadi an ditambah huwa ya, jadinya an yadhaba. Nah, coba lihat bedanya yadhaba dengan yadhabu ya. Yadhaba kenapa fathah? Ya karena domirnya huwa, dan huwa itu tidak termasuk al-afal khamsah. Ingat, al-afal khamsah itu hanya fiil yang 5 ya, hanya fiil yang 5 itu saja ya. Berarti selain fiil yang 5 itu dia normal i'rabnya. Selain fiil yang 5 itu normal i'rabnya nanti. Nah, berarti dia
i'rabnya tetap dengan fathah, misalkan karena huwa, misalkan tetap dengan fathah. Ya, baik. Ya. Jelas, Beni? Insyaallah jelas. Baik, nanti ditanyakan lagi kalau masih ada yang kurang jelas. Baik. Gimana? Cukup? Baik, nanti saya kirimkan itu filenya tadi. Baik, insyaallah ta'ala kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Ya, ini sebenarnya pengen anak ambil lagi pembahasannya ya, tapi waktunya nanti kebanyakan untuk merojahnya. Ya, sedikit-sedikit untuk merojah. Nanti begitu selesai merojah, kita lanjutkan kembali pembahasannya di tanda-tanda al-khafad. Ya, setelah tanda al-khafad baru kita insyaallah masuk ke tanda al-jazm. Ya, sebelumnya kita ambil mamruf nasraf nanti. Baik, wallahu taala ala wa alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.